ketika Bang memecahkan rekor muri tadi yang di Bekasi, itu nampak abang pakai pakaian budaya orang luar, enggak pakai budaya orang luar. Enggak suku bang budaya luar, bahasa nih. Oh bukan itu, bagi curang ya. Bukan tidak suku. Karena yang diangkat adalah waktu itu tentang budaya lokal daerah setempat. Tentu sama itu ya. Begitu tadi namanya 6 kilo awak mangke tentang budaya Bekasi, awak pakai budaya Minang. Iya. Kece orang itu Minang gua babayuan aku sedangkan Minang itu luar kadang wah. Iya. Kece aku pengen masakan gitu. Iya. Ada bukan gitu. Mengapa jawaban? Oke Sana, pada kali ini kita membuat konten balik cerita kota lama dengan di sebelah Ambo yang bernama Bang Willy. Nah Bang Willy itu adalah salah satu boleh dikatakan founder, yang mana founder itu memecahkan rekor muri. Tapi yang menariknya bukannya di kotanya seorang gitu, tapi di kota lain gitu, bukan tanah kelahirannya gitu. Bagaimana sebenarnya yang Bang Willy sia? Mari kita seketik banyak kita mau aja Bang Willy dulu. Oke Bang Willy. Yo. Apa kabar Bang Willy? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat ya Bang. Nah, dan sana pun semakin sehat lah nah. Soalnya Bang Willy, aduh jatuh rokok. Ke Bang Willy, suku Bang Willy apa Bang? Kalau suku gini bang. Suku anu lah, kalau di Minang kan ada suku. Suku Tanjung. Usah suku apa? Oh ya sana. Serius sana kira. Sana kalau ada Tanjung lah pokoknya komen lah deh bawah. Nah Bang Willy, aktivitas kini biasanya di mana biasanya Bang? Kalau untuk aktivitas standby di Jakarta. Oh standby Jakarta. Tempatnya di Jakarta Selatan, Jakarta. Di asli Pariaman Bang? Asli Pariaman. Zaman Loe Serangan. Pariaman Loe. Parah lah we kalau. Ada itulah. Nah, berarti Bang Willy tinggal aslinya Pariaman, cuman Mbak aku sampai memecahkan rekor muri itu baca cerita tuh Bang Willy. Oke. Kalau untuk rekor muri sendiri mungkin jadi suatu hal yang Apalagi sebentar Bang Willy, maaf ya Bapak Tomang. Apalagi rekor muri yang awak tahu ku Bang Willy memecahkan rekor muri berhubungan dengan kebudayaan. Cuman kebudayaan orang luar gitu. Kok bisa gitu? oke. Mungkin sebelumnya gerakan atau sebenarnya sih kembali kepada kita yang muda-muda. Mau sendiri saya ngangke tentang rekor Mariko sendiri, memang temanya budaya. Nah budaya itu sendiri memang untuk kota Kler sendiri sih memang belum ada rencana planning kita dalam waktu dekat itu sih kalau tidak terjadi pandemi mungkin akan dibuat di Kota Padang. Cuman dengan berjalannya waktu, alhamdulillah untuk rekor muri sendiri untuk 2 tahun belakang 2018-19 itu 1 tahun membuat rekor muri. Kembali dulu dari 2018 itu membuat rekor muri pemecahan Sumpah Pemuda terbanyak, kurang lebih 32.000 peserta pemuda dalam satu titik. Nah, adapun kami melakukan ini tentunya bukan hanya sekedar melakukan rekor muri, tetapi dalam hal ini kami membuat suatu event awalnya. Suatu event ini di mana mengembangkan potensi-potensi pemuda-pemuda kreatif yang ada di suatu daerah itu sendiri. Nah waktu itu yang kita buka di Jakarta itu pemecah rekor muri Sumpah Pemuda itu, tepatnya di GBK di Gelora Bung Karno. Nah tahun 2020 awal ini kami membuat rekor muri lagi, tepatnya di Kota Bekasi kemarin. Nah Kota Bekasi ini kami membuat event, masih event olahraga yang dipadukan dengan budaya. Nah, jadi event ini
kita melakukan tour se-Indonesia. Kemarin itu kita mulai dari Medan, tepatnya di di Kota Medan sendiri, di lapangan MTQ Kota Medan. Iya. Itu di bulan 2 bulan berapa tuh ya? Oh, bukan, 2019 kemarin itu mulai. 2019 Kota Medan. Kemudian awal Januari di Kota Bekasi. 2019 kemarin itu kita ngangkat di Medan itu tentang budaya juga. Nah, ini bagaimana sih budaya ini? Karena kebanyakan orang sudah lupa dengan budaya. Benar-benar. Apalagi dengan usia angga, mungkin orang nggak peduli lagi dengan budaya. Mungkin kita bicara budaya, kita tanya nih, contoh hal dasar lah yang ada di Kota Pariaman. Misalkan dengan Sumur Nangga ini kita tanya tentang tabui, mungkin orang nggak mau lagi. Enggak bara orang yang tahu. Tapi coba tanya tentang TikTok. Pasti dia tahu TikTok gini-gini ya kan. Nah, kami merubah paradigma lagi, mengembalikan sejatinya budaya itu apa. Nah, itu kemarin kita buat di Kota Medan itu tentang budaya batik. Budaya batik di mana orang yang tahu batik itu ada di Kota Cirebon, Pekalongan, Yogyakarta, dan di Solo. Nah, cuma itu aja yang orang tahu bahwa batik itu ada di kota sana. Pada dasarnya batik itu ada di setiap daerah. Ya. Contohnya aja di Pariaman ini, itu ada batik cap yang ada di Sampan. Nah, sama dengan halnya Medan. Orang tahu Medan itu hanya ulos. Sedangkan di Medan itu juga ada batik yang sudah turun-temurun dan harganya juga sekarang ini sudah melejit. Tapi batik itu sendiri untuk di Kota Medan orang masih menganggap remeh, tapi keluarnya luar biasa. Kemarin itu saya ketemu langsung sama pelaku batik di Kota Medan itu sendiri. Itu barangnya sudah bisa dilakukan eksportir ke Jepang, Singapura, sama Malaysia. Sering. Artinya apa? Orang tidak mau mengakui kebudayaan sendiri. Karena mungkin merasa gengsi atau udah nggak zaman lagi atau nggak benar lagi. Nah, disitulah kita kemarin mengangkat event kita sana, Indonesia Wabaran itu kemarin mengangkat tentang olahraga perpaduan modernisasi dengan kebudayaan. Selain kita menghimbau untuk anak mudanya untuk sehat, kita juga mengingatkan tentang kebudayaan. Alhamdulillah kemarin itu dapat apresiasi langsung juga dengan Wakil Gubernur Bang Ijek. Selepas itu selesai di Medan kemarin, langsung dapat panggilan oleh Wali Kota Bekasi untuk diadakan di kotanya. Nah, hasil di kemarin itu karena di tahun baru ya, kita buat suatu suasana yang baru untuk Kota Bekasi. Karena orang Kota Bekasi, kalau candaan orang luar sana sih dikatakan Bekasi itu kota planet. Planetnya? Ya, planet karena nggak ada data. Dibilangnya gitu. Itu candaan orang Bekasi. Artinya nggak ke data ini maksudnya gimana? Maksudnya orang nggak tahu Kota Bekasi itu lebih keren juga sama keren dengan Jakarta lah. Karena apa? Orang Bekasi itu lebih banyak ke Jakarta kerja. Dan Bekasi itu adalah sumber dari pabrik-pabrik yang ada di Jakarta. Iya, benar-benar. Nah, itu orang nggak tahu. Makanya Bekasi itu dibilang kota planet. Tapi kami menunjukkan dengan kami dari generasi milenial Indonesia mengumpulkan atau mengajak anak muda kreatif, baik itu mahasiswa, pekerja yang sifatnya masih anak muda, yang atau jiwa yang masih muda, kami kumpul. Kita akan buat suatu hal yang baru untuk Kota Bekasi ini. Alhasil kita duduk, dapat kesepakatan, kita buat rekor muri. Rekor muri itu terkait juga dengan budaya. Nah, jadi di Bekasi itu kita ngangkat pemecahan rekor muri dengan 10.000 pembubuhan tanda tangan. 10.000 tanda tangan. Wow. Itu dengan canting, bukan dengan pena, dengan canting. Angga sendiri tahu nggak dengan canting? Canting buat itu yang buat batik gitu. Yang buat batik itu. Orang aja nggak tahu dengan canting itu. Nah, itu pun kita. Tapi awak tahu canting itu karena browsing sebelumnya. Ya. Karena canting itu aja orang canting itu nggak sama pegang dengan pena. Berbeda. Nah, jadi kami datanglah di sana, komunitas kami, region kami yang ada di Bekasi, kami ngumpul, bila sepakat, akhirnya kami duduk dengan pemerintahan. Nah, pemerintahan pun juga sepakat mensupport. Artinya kami dikasih keleluasaan kerjasama dengan pemerintah kota, Pemda setempat, termasuk juga
pemudanya yang kreatif-kreatif itu juga mau untuk ikut ini. Alhasil kami gerak itu selama 3 bulan kami persiapkan. Untuk penandatangan ini kita datang ke sekolah-sekolah sosialisasi tentang batik. Ya, batik Bekasi juga mempunyai nilai estetika tentang semangat atau nasionalisme dan patriotisme. Karena batik Bekasi salah satunya itu ada batik bambu runcing. Batik bambu runcing itu melambangkan tentang perjuangan kenapa kota Bekasi ini letaknya agak sudut sedikit. Sebenarnya Bekasi itu lebih boleh dikatakan mempunyai 2 titik yang berbeda. Dikatakan orang Jawa enggak, dikatakan orang Betawi enggak, karena beda suku. Tapi kota Bekasi itu kota pelestarian, berarti kota campuran. Kota trans. Gitu. Jadi kami datang ke sekolah promosi, ya kan, bahwasanya Bekasi ini mempunyai ikon yang sangat mahal nilai dari sebuah sisikanya, ya kan. Kami datang ke sekolah promosi sekaligus. Jadi disamperin satu-satu gitu ya Bang. Kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di bawah surat perintah wali kota setempat. Kami datang ke sekolah promosi dan pembuatan tanda tangan. Alhasil anak-anak ini merasa bangga ketika dia bisa megang. Karena sejalan pelajaran sejarahnya atau pelajaran kebudayaan dia hanya tahu canting itu kayak gitu. Sedangkan canting sendiri ada gagangnya. Canting itu sendiri kan yang kayak itu, yang kayak keong itu yang namanya canting. Dan itu juga ada macam-macam lah, kayak kenapa bisa dia nempel kain, juga ada obatnya. Jadi kita memperkenalkan itu juga, serta menyampaikan tentang nilai estetika batik yang ada di Kota Bekasi sendiri. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita melaksanakan itu, eventnya juga jalan secara untuk olahraga ya, yang sportinya. Alhamdulillah peserta karena juga karena yang lo tahu pun bakat atau minat orang untuk berolahraga itu lah mulai menurun juga. Karena itu tadi, satu malas mungkin karena meskipun ada Car Free Day ya, kayak di Kota Besar itu Car Free Day ada, cuman ketika dengan berbicara olahraga orang sedikit gimana gitu. Tapi dengan perpaduan modernisasi dan kebudayaan, orang datang. Simpelnya gini, saya tanya nih sama Angga, di Kota Pariaman ini saya coba bawakan acara, misalkan acara tari indang. Kira-kira Angga sebagai anak muda mau nggak ikut? Wah, kalau mulai situasi gini, atau rabab atau saluang gitu, mau nggak Angga? mending lalu di rumah lah gitu. Kebanyakan orang pasti mikir kayak gitu. Ya, artinya gitu. Anak muda kalau disuguhkan dengan kebudayaan, dia merasa tabu atau malas. Tapi kita goreskan sedikit kemodernan, dia datang, dari situlah dia dapat bonus kebudayaan. Nah, jadi artinya image kebudayaan ini nggak terletak dengan hal yang tradisional saja, tapi bisa kita dudukkan di tempat yang modernisasi. Salah satu event itu. Alhasil kita didapatkan kita dapat rekor muri. Awalnya rekor muri Indonesia, karena ini dalam pencatatan rekor muri Indonesia, canting terbanyak itu rata-rata di bawah 5.000 ke bawah. Tapi karena kita mencetak di atas 10.000, akhirnya kita dapat rekor dunia muri Indonesia. Alhamdulillah kita persembahkan untuk Kota Bekasi bersama anak-anak jimbilnya di sana. Alhamdulillah setelah event itu orang lihat, wah ternyata event ini bukan sekedar event saja, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakatnya atau orang yang di sana. Gitu. Wow, berarti banyak yang menurut tantangan berarti Bang. Iya, tanda tangan. Berarti lah bara yang saya tahu cuman pertama di Bekasi, yang kedua di mana Bang tadi? Di Gelora Bung Karno. Berarti Jakarta. Sumpah Pemuda Jakarta. Berarti lah tahun 2018. Itu tepat di Hari Sumpah Pemuda waktu itu. Itu dengan event yang berbeda. Kebetulan waktu itu saya megang di koordinator nasionalnya. Kebetulan tuh ini kita buat komunitas untuk anak muda, berkarya untuk anak muda. Wow, berarti di sosok balik suksesnya negari orang, ternyata di negari orang itu adalah orang lain loh gitu. Iya, karena gini, kebanyakan kalau berbicara kenapa banyak orang pemuda-pemuda kreatif Minang, banyak orang-orang kreatif Minang ya, kan, banyak berkembang di luar sana. Satu alasan sebenarnya, kalau menurut saya, itu mungkin menurut yang lain saya nggak tahu ya. Iya. Tapi menurut alasan saya itu satu sederhananya, apresiasi di setiap daerah itu nggak kurang, sehingga dia malas untuk berkarya. Itu mungkin. Atau kedua, karena wadah yang ada. Apresiasi itu dalam bentuk ya mungkin dari
support ya kan, Oh, dari atau support system. support itu ada macam ya kan, ada secara pemikiran, kemudian support dalam apa namanya untuk wadah, banyak gitu. Tapi itu alasannya. Tapi kalau bagi saya sendiri sebagai anak Minang ya, saya pengen suatu sisi kemarin itu kalau nggak ada kendala ini ya pengen membuat sesuatu yang baru waktu itu untuk di kota kelahiran kita ini. Ya, tepatnya di Padang lah sebagai kota media. Kenapa nggak di Preman ya bang? Karena ya Karena kalau Preman. kita sebagai penyelenggara event atau apa namanya penyelenggara event-event besar, kita memikirkan tentang apa namanya tingkat satu berbicara akses ya kan, itu udah masuk ke prototipe event lah. Karena nggak bisa satu titik ini kita menargetkan ribuan orang. Iya. Berbeda dengan event-event yang udah memang betul udah besar. Ya kan, kalau kita event perintis itu butuh perhitungan yang matang. Untuk Butuh analisa. Ya, kita butuh itu juga. Prototipe itu butuh. Karena kalau tanpa prototipe kita nggak bisa jalan. Akhirnya bisa pun jalan tapi nggak sampai maksimal. Hanya sekedar ya melakukan event sukses kata orang, tapi belum tentu sukses untuk kita. Karena sukses itu banyak. Kalau pandangan orang event rame ya kan, itu udah sukses katanya. Tapi di balik itu nggak ada perhitungan yang lain. Itu jadi perhitungan yang sangat matang. Jadi diperhitung dulu. Berarti dalam otomatis kalau wadangan-wadangan dari Bang Ecek Mandita tadi, Preman itu enggak bisa diperhitungkan kah atau gimana Bang? Bisa. Sebenarnya Preman ini sangat apa ya, sesuatu yang seksi menurut saya. Kenapa seksi? Satu yang bisa kita jual banyak di sini. Satu sisi ya, contoh destinasi wisata yang sangat luar biasa perkembangannya saat ini ya kan. Cukup apresiasi juga ke semua wali kota lah. Ya, kalau untuk Kota Pariaman sangat luar biasa, sudah banyak perkembangan. Karena setahu saya, karena saya di sini menimba ilmu dulu dari SMP, SMA, saya tahunya Kota Pariaman itu dulu pantainya masih hijau ya kan, belum ada perubahan destinasi wisata. Hanya yang datang itu kalau nggak orang kabupaten ya kota kan gitu. Iya. Adapun orang-orang luar sana datangnya ketika event banyak. Ya. Karena ada pepatah, apa ya? Bukan pepatah ya, mungkin sebuah syair yang dibuat sama orang. Aku batabuik maka barami di Pariaman, ya kan? Nah sekarang udah berubah. Kalau nggak dia ke Sumbar, dia ke Pariaman, itu baru dia datang ke Sumbar gitu. Karena apa? Destinasi wisata sini juga bagus, pengelolaan juga bagus. Mungkin kedepannya ya harapannya pengennya ya apapun kegiatan di Kota Pariaman ini, saya berharap keterlibatan anak muda itu harus sangat agresif. Cuman anak-anak muda kini kalau wah cale-cale bang agak kurang juga nggak bang? Kata tadi yang berhubungan dengan budaya katro katanya. Karena ada sebagian orang yang ngeceh itu. Ya mungkin itulah yang menjadi apa ya permasalahan. Karena sepanjang saya mencoba berkarir di luar sana, itu tantangan bagi saya. Kenapa saya katakan tantangan? Merubah pola pikir orang itu untuk mengatakan suatu hal yang bagus itu sulit. Tapi ketika dia udah kecimpung, wah dia nagih. Tapi bagaimana caranya? Ya tadi ciptakan hal yang positif. Inilah hal yang positif di Kota Pariaman. Gitu. Kalau udah semua positif, orang jadi positif. Tapi untuk merintis itu ya butuh proses yang cukup panjang. Kadang orang nggak mau bertahan dengan proses. Nah itu kelemahan orang adalah tidak tahan dalam proses. Karena untuk proses itu dia mengajarkan untuk dia kebal dalam suatu hal. Tapi kalau dia nggak kebal ya udah, akhirnya bubar ya kan, akhirnya mencar, akhirnya hidup sendiri. Nah salah satunya itu juga faktor kenapa orang nggak mau berkarir di daerah sendiri. Oh berarti memang Ya kan? wadahnya yang kurang ya berarti. Ya mungkin satu ada, kemudian dua support, ya kan, ketiga mental nggak ada. Bentar, support Iko kok bang dalam artian Support itu banyak. Support itu dalam ya seperti yang bilang tadi pemikiran, support dari pemerintahnya, support tempatnya. Nah kemudian support dari teman-teman seperjuangan kadang-kadang kan itu. Ketika kita udah mulai melangkah, ada teman yang datang, lu buat acara apa sih gitu. Nah, awak buat acara itu, ya kan? Akhirnya acara tabu lalamu mah tradisional akhirnya mundur gitu. Mungkin kalau kita orang yang melek tentang perubahan, mungkin kita sama-sama lihat sekarang banyak sistem TV sekarang udah ngejar ke daerah kita. Mungkin ya sama Sibolang ya kan, udah berapa nih setiap daerah, mungkin di kabupaten, mungkin di kota, udah berlomba-lomba masuk ke daerah kita. Artinya apa?
itulah destinasi wisata kita sudah diperhitungkan. Cuma kita ya masih mungkin ada yang sudah melek, ada yang masih tidur lama ya gitu. Ya. Tanyanya sampai bilonya di dalam motor gitu. Kan gitu. Itu lupa jago. Akhirnya memang butuh sesuatu hal yang baru dan itu digemari oleh orang. Dan kalaulah digemari orang, artinya itu peluang yang sangat besar untuk pemuda-pemuda itu untuk bisa berkreatif. Iya benar-benar. Balik lagi ke sadar aja. Sadar, memang sadar. Dan itulah artinya ketika kita lakukan, lanjutkan. Selagi itu bahaya, lakukan. Kalau ada masalah, jangan mundur, cari solusi. Karena kan kebanyakan ketika kau melangkah, tanduang di batu ketek, langsung rebah, langsung berhenti kan gitu. Cuma karakteristik orang awak gua kadang mana tuju sama bang pencimenya gua tabah gitu bang. Nah, kalau bagi saya tuh cemee itu ya lah. Kalau sekali cemee berarti itulah tingkat kesuksesan sudah dekat. Dari melangkah di patahan orang, oh berarti suksesnya udah mau kuat tuh kan gitu. Padahal news orang tahun malam kan, gitu. tahun malam baru. Dan telepon bang ketika event tadi loh bang. Pernah kami membuat event piaman coloran dulu bang. Terus kita cerita juga sama bang. Dan ketika membuat kami lebih tepatnya sama bang, kami membuat event itu tiba-tiba ada segelintiran orang tertentu yang mengatakan bahwasanya itu lah tradisi awak loh gitu ha. Ya sampai ada sebuah mengeluarkan fatwa haram gitu. Jadi calik-calik kok harus kayak gitu ya. Dan anehnya ketika sebelum membuat sesuatu mengatakan yang buruk tentang event awan ada ajak bayu dulu bang akal kayak gitu orang kini atau baam sebenarnya gitu. Kalau soal itu sebenarnya kedewasaan dalam pemikiran, kemudian kedewasaan dalam mengambil kesimpulan. Dan yang kedua, yang ketiganya, kalau itu sesuatu hal yang haram, kita pertimbangkan apa yang kita buat. Sebenarnya penjelasan dan keterbukaan. Artinya kalau memang suatu hal yang sedikit mengganjal, menurut mereka itu ganjal, ya udah kita diskusi duduk. Karena orang tua dulu lama warihan. Kalau sesuatu hal itu tidak bisa diselesaikan atau banyak atau menurut mereka ganjal, duduk bayu. Disitulah beko nampak jalan kan gitu. Nah, artinya memang ketika membuka suatu hal yang baru, sebelum minyamali barangkali itu menurutnya itu hal haram, hal-hal yang di luar itulah ya kan yang negatif. Tapi kalau sebagai merasa yang pernah melakukan itu, menurut mereka itu halal atau haram, sebenarnya kita udah bisa melihat. Dan kita untuk membuat suatu event itu kita udah membuat grand design-nya atau persiapan apa sih yang akan kita sampaikan gitu. Kadang-kadang kan banyak tak gitu di garam merek barangku kira di kecian halal itu ada haram, di kecian haram kadang halal kan gitu. Sama halnya tadi, artinya ketika membuat suatu konsep event harus sampai di tujuan. Contoh awak membuat event yang tadi ya kan, event apa tadi Pareman toleran. Kalau secara namu bahasa Inggris ya kan, mungkin dalam pikiran aduh juga cimen bang awak mungkin ya kan, kolorako kan gitu. Jadi mungkin dalam pengonsepan itu perlu artinya kalau tidak bisa dibuat transfer dalam bahasa Indonesia atau Minangnya dibuat gitu. Dan memang kadang pekaru namu kadang ngaco sensitif agak seksi mungkin cari orang. Iya betul. Nah, cuman begitu tadi ketika membuat event atau itu tadi harus jalan konsepnya disampaikan ke masyarakat tadi. Mungkin ada masyarakat yang nyobain itu eventnya halal haram rumah aja kan gitu. Cuma sampaikan kami membuat event itu, mungkin kami sebagai kreator Pariaman kami pengen berkarya di kampung. Dan intinya acara itu kami buat satu, menghindari hal-hal yang negatif. Contoh, menghindari anak-anak muda awak tawuran atau bercakap begitu. Yang kedua, promosiin kampung awak. Dan kerjanya itu poin terakhir, kami sudah mungkin dalam konsep tadi ya, kami sudah menekankan kepada siapapun pesertanya, kami punya aturan dalam permainan itu. Artinya sesuai dengan budaya awak. Nah, mungkin sih kan awak budaya awak Minang ya kan, kerjanya itu tentu ada tutupannya, ada batas-batasnya. Nah, mungkin lo pakai bikini ya suka Pareman Keloran kan gitu, tidak lucu loh gitu. Artinya itu baru dikatakan yang merusak adik awak, agama awak gitu. Nah, situlah gunanya tadi. Nah, situ memang butuh juga untuk mungkin masyarakat awak yang mengatakan atau orang-orang luar sana, itu haram mah. Kalau dikaji-kaji sudah jadi loh. Tidak akan maju kota orang. Cuma ambil
cari posisi negatifnya, cari posisi positifnya. Kadang positifnya atau ketek kan gitu. Iya. Baru kata hanya untuk mabian-mabian pretty, ya mungkin banyak event-event di Pariamanku bisa di cancel kan gitu. Iya, betul. Kalau misalkan itu barangnya negatif, mungkin karena kawan-kawan nih lah berdialog dengan wali kota, ya kan, dengan rekan-rekan yang lain yang paham dengan tata cara dalam pengadaan acara. Kalau itu negatif pastilah dilarang di awal. Tapi beliau pasti ada pertimbangan kama kok tujuannya, apa kok sesuai dengan adat itu atau tidak kan gitu. Gimana itu tadi? Kan kadang di Garah Mere orang salah tafsir. Nah itu memang perlu pengalaman dan perlu pemahaman juga. Karena kadang itulah banyak kasus saya. Kadang kecil itu jalan ke surga padahal kan neraka kan gitu. Kadang itu nasa saya di Garah Mere salah. Nah, kan gitu. Cuma kita harus, kalau kita sebagai apa namanya pembuat event ya kan, atau perancang event, pegiat event lah ya kan, itu memang harus butuh kesabaran. Kalau kita dapat dengan emosi akhirnya nggak jadi ya. Dan akhirnya tujuan kita bersama yang ala semangat menggebu-gebu lah berapi-api juga kan. Akhirnya mundur pelan-pelan di tapi duduan misalkan kalau ada masih kayak gitu, oh begini, ajak dia duduk mengopi, cari tahu ya kan di mana masalahnya dan kasih referensi yang betul. Kalau menurutnya salah, di mana tak salahnya. Carian solusi ya, aku jalanan jalan gitu. Karena ya namanya event tentu modal sedikit. Kasihan beko kawan-kawan yang lalu melakukan pengeluaran yang banyak ya kan. Kemudian tengah jalan dibuat yang model itu misalnya kan, itu kan merugikan orang. Nah, langkahnya berdiskusi. Karena bayu-bayu itu lancak. Tapi yang tragisnya kok bang, tragis miris lah lebih tepatnya. Miris ya? Iya mirisnya. Ketika lah tahu mana itu event aku terlalu tinggi mungkin bahasanya kita buat kayak contohnya coloran, color balari gitu. Kadang orang aku kan pecimeh tinggi kan. Kadang wak pun sendiri kadang pecimeh juga kan seketek. Nah sudah tuh ada namanya party, musik party. Nah ketika browsing di internet musik party, tapi yang di orang-orang yang buka baju segala macam, paradigma orang awak tuh kadang-kadang malah itu apa bang? Ya artinya memang awak pun harus mesek diri sebenarnya kan gitu. Dia bakal tadi di pakaro merek orang banyak salah tafsir. Masa paradigma tadi artinya ketika kita membuat sesuatu hal yang tadi itu tentang itu harus menjabarkan partiku dalam konsep A, dalam bentuk A, bukan parti itu dalam bentuk orang klub. Tapi kan ada namanya partiku parti juga namanya. Ya kan acara bahasa awak tuh. Lah ya gak 10 orang minum jus kan parti juga namanya. Nonton organ tuh parti tuh bang. Acara pemuda. Kan artinya itu tadi partiku harus diklarifikasi dan dikelompok-kelompokkan. Yang parti. Kalau parti tadi itu karena istilahnya ada amodeko, partinya mungkin musik antara tradisional yang digabungkan dengan komunikasi karena gitu. Bukan parti yang mau joget atau tidak. Kecilnya kayak ada Bali-Bali gitu. Nah, itu harus disampaikan juga. Artinya ketika masyarakat Tembananga ada parti, jadi parti itu bukan orang-orang yang telanjang atau bukan orang yang berpakaian yang senonoh lah, sesuai ada gitu. Atau harus sampaikan juga. Dan itu harus kalau dapet ya ketika lah dilaunchingkan, kalau perlu konversi pers ya konversi pers. Atau dibuat publikasi mungkin ya kan media lah banyak ini kok media sosial di Facebook, di Twitter atau di akun-akun yang lain informasikan bahwa partiku dalam konsep A gitu. Jadi orang pun mungkin orang-orang yang tak biasa menangani hal yang aneh, parti kira wah gitu. Boleh aja katuan gitu kan. Waduan misalkan karena wak modern-modern saya kayak parti kendang tas aja kan. Apa lo parti kendang tas aja kan. Joget aku atas aja kan enggak. Parti selalu dulang. Parti selalu dulang ada. Cuman kan harus dikelompokan. Parti go. Lah di jalan bang waktu itu sama di converse persnya di pers waktu itu. Cuman aku market tuh kami itu lebih tepatnya lah kami. Market kami itu lebih ke anak muda bang. Anak muda aku nak komplain ternyata yang apa namanya kok yang komen itu orang-orang yang umurannya cukup berumur lah gitu bang. Agak beda juga. Kadang-kadang kan itu loh. Itu atau sama apa? Suara anak muda harus sabar. Artinya penjalanan itu memang harus sabar. Ada bisa jalan. Lancak gunung ada tidak orang tua atau ada masyarakat atau personal orang tuh.
Ya memang kadang-kadang kan itu tadi. Awak sebagai modal harus sabar. Iya. Kan gantu kok tadi itu, yuk bencak juga no, ya kan gitu. Abang gajian soalnya ya. Iya. Tapi dalam sisi lain harus dikasih pengarahan. Iya benar-benar. Kalaupun pengarahan tidak sesuai dengan ayo duduk awak. Mungkin dengan aduannya yang siapa menyepurok tadi kan gitu. Kembali sih ke Bangka. Iya. Kalau ke Bangka awak mereka ngeceknya bagus mereka, ajaknya duduk ke Bangka balik ya. Iya. Jadi salah saya itu masalah. Kalau awak berdebat, follow di sosial media kan. Iya. Sosial media aku bagak satu ya. Tapi kalau lah bado ada kadang awak lah segan-segan. Iya, iya. Gitu. Tapi dengan awak berkomunikasi baik, mungkin di awalnya mengecek partiko hal yang aneh, ketika ada duduk bagus-bagus ya kan. Akhirnya apa solusi yang bagus. Iya, benar-benar. Karena sih gitu aja. Sebenarnya tidak lo salahnya sepenuhnya sama orang tuh nah. Balik lagi kawan mungkin Ya kan awak baliknya itu kurang nggak- musyawarah mungkin apa? itu hak masyarakat menilai awak. Iya. Karena apa yang awak buat itu memang harus dipertanggungjawabkan dan itu memang apa ya masyarakat itu wajar-wajar saja. Karena negara kita negara demokrasi. Iya benar. Awak pun harus berlapang hati. Kalau dipasampi bakal langgo sampai dia. Iya betul. Nah, ini mau itu loh. Iya. Karena ya berbicara lah soal pengalaman, mungkin udah hampir ya dari awal kerja sama kawan-kawan, awal membuat event dulu ya, sampai sehingga kini alhamdulillah lah punya brand seorang kan gitu. PT ya bang berarti? PT ya, PT Mitra Relasi Sejahtera. Akhirnya sampai buat PT sendiri kan gitu. Memang dalam hal membuat langkah awal itu memang banyak macam dulu. Ada yang sabui kumpanya hitam banyak macam itu. Ada yang nyambui iko event aqua kan gitu. Yo kadang-kadang itu ada persaingan bisnis. Ya kedua mungkin ada yang salah tafsir. Ya ketiga ya itu tadi ada miskomunikasi awak dalam penyampaian. Itu kembali capek saya kursi diri awak. Kalau rasa apa sebenarnya duduk kita balik. Iya. Jangan itu dipetulkan. Kalau batang jauh wah. Akhirnya ya sampai dia jadi. Cuma itu loh. Iya itu. Kalau ada di lapangan kok jiwa ke lapangan tuh harus ada sabaran. Tapi bisa sampai kalah. Sampai kalau Sampai acu kalah ya. acu makan ayam kalang ayam lo mungkin. Jadi Pak deh. Nah, pada pikir-pikir ada enggak. Tapi inti itu tadi, ketika membuat sesuatu hal yang menurut Inyo itu yang aneh, tapi setelah terlaksana dan mempunyai efek yang bagus, ya orang tuh secara tidak sendiri akan ikut dengan itu. Karena menciptakan sesuatu yang baru itu dan menciptakan sesuatu yang tidak menurut Inyo itu tidak masuk logikanya dan itu mempengaruhi untuk masyarakat kita untuk lebih baik, itu akan benar-benar aja. Iya betul. Ini mau itu loh. Banyak lah kembalinya buat kecil orang dulu ya. Banyak yang memetakan. Iya. Kalau lah berbuah manusia aku bayar dia. Kalau muncul tabu kecil banget pertama dulu. Kalau muncul tabu bisa ditweet ini. Tapi kalau muncul manusia apa berarti ya? Iya. Nyamuk dulu. Artinya cak dia duduk. Jadi semua salah aku nak berkembang liar di lapangan. Yang orang awalnya paham dengan ada gimmick-gimmick yang negatif, akhirnya orang tuh lari dengan pengalaman itu. Itu dia. Gimmick kok kebangunan tahu nggak tahu sana waktu gimmick tuh. Gimmick kok macam-macam. Macam-macam carul kalau bisa. Macam-macam. Aneh-aneh nggak ada gue kan gitu. Iya. Model lah Ada model loh. Iya. Itu abang ketika itu celik foto bang betul tuh. Ketika bang Beko tampilkan di layar Beko. Ketika bang memecahkan rekor muri tadi yang di Bekasi, itu nampak abang pakai pakaian budaya orang luar, enggak pakai budaya orang luar. Enggak suka bang budaya luar, maksudnya kan? Bukan itu, bagi curang ya. Bukan tak suka. Karena yang diangkat adalah waktu itu tentang budaya lokal daerah setempat. Tentu sama ikut. Begitu tadi namanya 6 kilo awak pakai tentang budaya Bekasi, awak pakai budaya Minang. Iya. Kecil orang itu Minang gua Bayuan aku sedangkan Minang dulu lah kadang wah. Iya. Kecil aku pengen masakan gitu. Iya. Ada kan gitu. Mengapa jauh bahasa? Nah, cuman bagian tadi tak jauh-jauh tabang di Bangau pulang ke Bangau. Kok ke Bangau. Nah, itu. Artinya yang budaya awak sendiri pun enggak
apa kata tadi? Ya sebagai aku orang Minang, contoh kegiatan orang Minang. Contoh, ubi orang Minang adalah salah satu cile atau barundiang. Nah, itu ada tuh persatuan. Iya. Kalau mau gitu, kalau lapane itu cari galapo ya kan, galapo Minang ya. Disitulah Wak, bisa bergalak-galak cara Minang. Pun Sabalun itu pun sendiri pun termasuk apa ya, melakukan pegiat budaya. Salah satunya budaya Sile. Itu dulu. Ya kalau budaya sendiri sih tidak bisa lupa. Iya benar. Karena nilai budaya itu yang membuat awak apa ya, membuat awak merasa bangga dengan daerah awak. Contoh gini orang Minang, orang Padang gitu ya. Padahal di zaman kok Bukan jagoannya. tahu aja. Cuman dengan lado seperti itu orang merasa orang Padang gitu. Iya. Nah, itu loh ya. Berarti banyak orang-orang tahu bang, bahwasanya di balik suksesnya pemecah rekor muri di Bekasi dulu sama yang di Gelora di mana? GBK. Iya GBK. Itu orang-orang lain tuh tahu nggak bang, bahwasanya pencetus di belakangnya kok ada orang Minang loh gitu, apalagi orang preman. Gitu. Nyo pada itu pulau. Kalau bakat jaro kadang-kadang kan itu. Kadang-kadang ketika mengekspos diri sendiri itu tidak langsung. Oh iya. Balo rasu contoh gini kok awak manu kok kurso awak dong itu merasa sombong. Oh iya. Cukui orang dia tahu kan gitu. Awak pemain belakang. Iya. Kalau anu kok gitu-gitu enggak lo lah suara. Jadi spesial juga kalau sana orang di balik layar sukses jo pemecah rekor muri di negari orang lain, ternyata orangnya orang awak gitu ya gitu. Itu Cukup bangga juga kan. Bahasanya di balik suksesnya event di negari orang, ternyata ada orang Minang. Nah, itu menarik menurut abang. Bakat tua menarik karena di negari orang bisa berkarya lebih, di negari orang bisa berkembang dan bergerak shadow atau di belakang layar aja gitu bang. Sungguh kebanggaan tersendiri lo bagi awak bisa mau talama dan mengkonten itu kabang sama bang. Terima kasih banyak lo sebelumnya bang. Cile bang, mengenai tadi lah bang, abang lah sekian banyak angin kemari di Bekasi terakhir Kermuri juga. Ini pertanyaannya Bilo preman atau Minang bang? kalau untuk Sumbar lah mungkin ya. Khususnya preman lah bang. Preman. Preman lah. Atau ada sama sekali ya bang tercetus ide mengaring bekayaan dari seorang gitu. Aduh. Bang kan bangga tuh Jer. Malas tuh tadi lah ya. Mungkin kalau dalam kondisi pandemik ini ya agak tertunda. Karena dalam schedule untuk tahun 2020 aku ada 8 balai titik kota yang akan kita hadirkan. Oh iya 8 balai. Indonesia tuh bang. Indonesia. Itu memang. Itu sebenarnya kalau untuk schedule event waktu itu selesai di Bekasi, Cirebon, Pangandaran, Bandung, kemudian Pekanbaru, Sumatera Barat. Nah, untuk Sumatera Barat kok ada 2 tampe. Satu untuk Kota Padang, dua atau Kota Pariaman kok. Karena kalau Kota Padang sendiri itu di Rupa Pemale, Ambo kerjasama sama kawan Ambo itu buat event waktu itu. Itu alhamdulillah peserta cukup banyak. Dan mungkin kalau orang event-event yang ada event yang serupa, mungkin ya paling banyak itu di angka 1.000 atau 2.000 atau 4.000 lah paling banyak. Tapi di Rupa Pemale itu Ambo membuat event itu di Padang itu kurang lebih ya pesertanya aja ada 8.000. 8.000. Kalau di Longgon orang demo Wah, tak bayang lah membojol. Nah, kan membojol kadang. Iya. Salah banyak tuh lah. 8.000 database yang kami kumpulkan itu. Nah, artinya untuk Pariaman pun lah terngiang waktu itu. Terngiang dan terbesit untuk kota Pariaman itu ada yang kadang kayak itu. Ya salah satu yang tentang budaya tadi rencanamu tuh kamangke tentang batik yang ada sampan lo. Dan termasuk batik binaan yang ada di Simpang Punggaladian. Oh, Simpang Punggaladian. Itu kan termasuk ciri khas kota Pariaman yang orang tahu. Padahal untuk kota Pariaman kok cukup banyak juga batik enak Selamang. Cuman yang tahu abang ada di adalah di Nare. Nare itu Sulaman enggak? Sulaman dan kurang tahu juga. Kalau nggak salah itu rencana itu mengangkat tentang budaya tadi. Dan rencana pun ada sih planning di kota Pariaman tuh membuat rekor murinya tadi. Nah, rekor murinya rencana waktu itu dalam planning atau konsep yang tadi di Pariaman itu membuat batik terpanjang. Karena pemecah rekor muri untuk batik terpanjang
mungkin lu ngesuap. Maaf sebelum bang potong bang. Tadi bang Sabuian, beko di Kopas itu ramai fenomenal. Tidak masalah kalau untuk yang seperti itu silakan kan gitu. Awak kalau untuk kota maju. Oh iya betul. Kalau Nggak laki bang nempel lagi atau? ya biarkan. Apa nyohi? Kalau selagi mau berkembang silakan. Artinya Pak, demi kemajuan kota-kota, awak sebagai pemuda tuh merasa bangga. Iya. Meskipun aku tinggal di kabupaten, Piaman kan lawe. Iya. Piaman tuh dulu ada kabupaten dan kota. Iya. Dulu itu kan kabupaten sih. Karena ada kota. Bapun, kota Preman adalah Piaman. Iya betul. Kan gitu. Keman Pariaman itu dua hal yang berbeda atau sama bang? Menurut bang? Kalau secara administrasi negara ya beda. Beda. Secara sama. Iya. Adanya sama. Nah itu nah jauh beda. Adona ya gambar sekete. Masih sama yo lah. Iya. Mentawai kabar Pariaman juga sih orang dulu. Kan itulah. Cuman kan di secara administrasi negara memang berbeda. Iya. Tapi secara mungkin pemahaman awak sama. Memang ada orang kabupaten sok kota bang mau kota ya. Enggak kan ada orang. Bang kabupaten enggak kan ada. Artinya kan masih sama awak Piaman. Iya. Cuman mungkin secara administrasi negaranya berbeda. Tapi Pariaman kalau di Sungai Sade di kampung Pariaman tuh bacoret bang. Preman coret? Coret. Enggak. Preman coret. Banyak macam itu. Itu beko lain loh sana itu gitu. Memang ya bang, faktanya memang ada pelang bacoret Pariaman. Kan itulah. Ayo, karena beda yuk. Bang berarti ada ya bang planning abang Ada untuk berkarya di ini gitu bang. Mudah-mudahan lah kalau lagi capek lah pandemi itu kan selesai. Iya, memang. Mudah-mudahan nama itu kok membuat sejarah. Karena ya prinsip bagi Ambo sendiri itu Ambo lebih senang jadi pelaku sejarah daripada pengamat sejarah. Kalau pengamat sejarah tuh hanya sebagai penonton, ada kenangan dong. Kalau pelaku besok ada anak ada cucu ya kan, itu masa bawa dulu tuh kece ya kan, gitu. Jadi kenangan. Kalau pengamat mencari aja, itu nggak masuk lah. Oh ya pak ada Kalau anak muda itu nggak ada batas untuk berkarya. Iya benar. Luas. Selagi itu hal yang positif, selagi itu masih seiring jawab ada sandi usaha itu jalanan. Tapi kalau lah melenceng ayo pikir lah dulu. Iya. Manual juga dulu ya. Manual. Gitu. Iya. Harus perlu tuh. Nah, cukup menarik bang otak pada kali ini gue bang. Kini berarti bang ada event wacananya bahwasanya pengen mengabdi ke nagari seorang gitu bang. Nah mengenai berarti bang lah punya pengalaman yang banyak, bang punya sepat terjang yang cukup luas dan dibalik hobi ya bang tadi bang bisa meraih income atau dapet kepeng lah bahasanya bang. Itu sungguh keuahan tersendiri juga tuh bang. Ya, kalau berbicara itu namanya kalau berbicara pengalaman banyak Ambo bisa ngecek banyak lagi. Iya. Bisa ketek baru. Yo kalau berbicara materi alhamdulillah lah. Dari awalnya bisa bekerja sama orang, kini lah bisa bataga meskipun aduh si baduo jauh kawan kan gitu. Iya. Artinya Allah bisa lo membuat karya seorang dan bisa lo menghasilkan seorang. Iya. Artinya itu tadi kalau berhubungan baik hasilnya baik, kalau berhubungan jelek hasilnya kan jelek. Artinya itu tadi selagi itu bisa berkarya lakukan. Anak muda kok bebas. Boleh orang Minang lah tersebut pemikir. Iya. Kalau pemikir berarti punya ide. Iya. Jangan tak bagus ini harus bisa berkembang terus. Jangan pernah berhenti di gara titik cie. Kalau ada titik buka jalan. Iya. Selagi itu yang positif. Nah intinya khusus anak muda atau anak muda. Pia Malawi lah, kota mau kabupaten. Atau Minang lah. Minang lah bahasa kalau Minang kan agak kini kan mungkin di sana gitu para kreatif yang ada di kota maupun di kabupaten dan sana itu yang pada umumnya di luar sana. Harapannya selagi muda berkarya, sudah tua bercerita. Itu penting. Kalau muda-muda mata aku pernah manual main TikTok dia itu nak main. Kalau dapet sesuatu hal yang baru yang bisa dinikmati orang. Contohnya kini duduk di otodidak ya. Iya, di otodidak. Kan suatu kebanggaan juga. Iya benar. Allah punya brand seorang ya kan. Klasiko. Jadi anak muda sampai wadah lah doh. Iya. Artinya di mana ndak ada otodidak ya kan. Di mana lah doh ada. Iya. Cuma menjadikan suatu pemikiran yang sama, membuat konsep, menjalankan, langsung buat progres, ada hasil. Iya. Tapi kalau hanya wacana galak-galak, akhirnya mubazir, buat kartu materi habis. Iya. Lebih baik buat yang manfaat. Nah, yang kedua jangan saling patah-patahan. Iya betul. Kecil orang tua dulu, duit lampu orang jadi puduan lampu orang tuh. Sama-sama duit lo kita kalau di duit. Tempat tanah ya lagi. Artinya
support support. Iya benar. Nah itu perlu. Kalau lah support sama support, piaman ko bah kece apa namanya di kita piaman keren kan? Iya, keren. Nah situlah tak keren kalau ya bang. Iya. Kalau anak mudanya bersatu, kalau anak mudanya sama-sama sejalan, tidak jatuh menyatuan wah. Iya. Itu recak. Iya betul. Ya betul. Jadi banyak lahirnya support. Karena kalau tadi katiko nyolah merasa nyaman di daerahnya sendiri, ini akan berkarir di daerah. Tapi Iya. kalau nggak nyaman, ya pasti akan mencari tempat yang lain. Berarti Bang nggak nyaman di Preman Nah, untuk bukan nggak atau di nyaman. Minang. Itu awalnya ceritanya kan panjang. Bukan nggak nyaman awalnya. Kecewa Bang curhat lo Bang. Kalau bakal tuh nggak nyaman itulah karena perjalanan para senior harus keluar. Iya. Nah disitulah coba-coba masa buku. Iya. Nah gitu. Akhirnya alhamdulillah jalan menunggu yang lain kan. Akhirnya dulu aja kan. Ah gitu. Nah, Minang kan perantau ya Jona Bang. Nyok kalau bak kecil orang dulu. Aduh pertama apa betah? Iya. Apaan me? Lupa ya mungkin sana tahu Buah madang dulu. Ah. Oh iya lo kelupa. Awak mi. Buah madang dulu. Buah madang dulu. Pokoknya itulah. Oh iya bagus itu. Nah, maranto lah bujang dulu, saya kan di rumah aku kena balon. Apa kena balon? Ah iya. Ah, itu Itu artinya lo kalau tadi. kecen tadi tuh mah. Ah, itulah. Itu memang kadang-kadang sebagai apa ya? Kadang tuh sebagai polemik, kadang tuh sebagai motivasi. Macam-macam orang Iya, tergantung iya. personality. Iya benar. Kalau orang-orang tuh menganggap itu ya jalankan. Iya. Cuman di waktu itu karena merasa bayo pengen berkarya di luar, cobalah waktu itu kan. Pernah ya berkarya di Pareman sendiri ya, alun bisa mau waktu itu lah. Oh. Memang harus cari Kalau pengalaman bisa, keluar dulu. kalau bisa bukan berarti ndak muat atau nyanyi sekali ya Bang. Bukan ini, karena alun bisa, alun pede waktu itu kan. Ah, muku harus cubur dulu kira lah. Gitu. Mencibir-cibirnya kayak di orang tapi sukses ya. Ah, kan itu. Yang kayak di orang ah. Oh, dijalani, nikmati prosesnya, hasil, alhamdulillah, untuk suksesnya ada basis. Oke. Mantap. Sanggui banyak sekali pembelajaran yang ada perisiko dan senak penonton pun kalian pun sadonya lah pokoknya. Daripada kali ini kok cukup ikut saja lah dulu Bang. Mungkin tambah banyak tambah langsung lihat tahu. Itu lagi marah dia. Sekarang lo yang lo jam 1 ini sih kok. Kok tekan necas apa ya? Oke sana jika lo berkenan mau balik sama Abang Angko karena banyak Abang Angko salah satu pelaku atau peminat dari budaya juga ya Bang ya. Nah, cuman sayangnya budaya orang lo yang pecah lo budaya Minang lo tak berentah lo karajan aja baru. Cuman dia setelahnya kini kok pandemi lah namanya sana. Mudah-mudahan lah pandemi kok berlalu capek dan kita sama-sama bisa berkarya atau berkarajo yang lebih luweh lagi lebih lapang lagi, nak Bang.